Ya subhanallah, perbuatan zalim ini kalau tidak ada yang menyokong tak akan berlaku kezaliman. Tapi karena ada yang menyokong kezaliman, maka banyaklah berlaku kezaliman. As-sukutu anil mungkar. Diam ke atas kemungkaran yang berlaku adalah perbuatan yang mungkar. Lalu apa patut dibuat oleh agamawan, oleh orang-orang mengetahui? Tegur, cegah kemungkaran, bagi tahu. Fahim dong? Walihada dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat ini supaya ada sentiasa orang yang mencegah kemungkaran, supaya terhalang turunnya bala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sentiasalah ada di tengah-tengah kamu golongan yang mengajak manusia kepada kebaikan. Mesti ada segolongan. Kalau yang lain sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan kegiatannya, sibuk dengan apapun bidang mereka punya pekerjaan, tapi mesti ada golongan yang mengajak untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran sebagai peringatan kepada mereka. Kalau tidak, bala akan turun kepada semua. Falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Ramai orang-orang zalim mengikuti apa mereka yang diberi kelebihan harta dan mereka sama-sama berbuat ijram. Ijram yakni melakukan kesalahan yang besar. Ya subhanallah, perbuatan zalim ini kalau tidak ada yang menyokong tak akan berlaku kezaliman. Tapi karena ada yang menyokong kezaliman, maka banyaklah berlaku kezaliman. Dan di antara mereka yang terpedaya melakukan zalim biasanya orang-orang yang berharta. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna kami Allah idza aradna an nuhlikal qura. Kalau kami ingin membinasakan satu negeri, amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kami biarkan orang-orang yang berada, yang ada harta, ada duit, melakukan kerosakan dengan hartanya, baik untuk dirinya atau sponsor kemungkaran yang berlaku. Di zaman kita sekarang macam-macam jenis kemungkaran yang berlaku disebabkan oleh karena orang-orang yang berharta. Dengan dirasuahnya pihak-pihak tertentu yang mencegah kemungkaran dirasuah supaya tak mencegah mungkar. Sehingga berlakunya kemungkaran baik itu khamarnya, memasukkan perempuan untuk perzinanya, dadahnya, semua kadang-kadang lalu melalui pihak yang ditugaskan untuk mencegah benda itu. Tapi lepas juga. Apa sebabnya? Duit masuk dalam poket. Sehingga pihak yang ditugaskan mencegah yang mungkar bukan lagi cegah mungkar, justru membuka kemungkaran. Siapa yang buka kemungkaran? Orang yang sepatutnya cegah mungkar. Apa sebab dia buka kemungkaran sementara punya tugas cegah mungkar? Duit. Dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bila ingin membinasakan satu negeri, dibiarkan orang yang berduit menggunakan duitnya untuk kemungkaran. Wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak sekali-kali Allah akan membinasakan satu negeri karena kezaliman sementara penduduk negerinya masih ada orang-orang yang memperbaiki kezaliman itu. Maksudnya setiap zaman ini tak boleh ada zaman yang semua penduduk negerinya semuanya tidak zalim. Setiap zaman mesti ada ma'ruf, ada mungkar, ada hak, ada batil, ada taat, ada maksiat, ada orang baik, ada orang jahat, mesti. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah sekali-kali Allah akan membinasakan satu negeri dengan kezaliman
sementara penduduk negeri itu ada yang memperbaiki, mengajak orang berbuat baik. Tak cukup orang itu baik, tapi mengajak orang lain berbuat kebaikan. Muslihun, muslih itu beza dengan saleh. Kalau saleh untuk dirinya, rajulun salihun, seorang yang baik. Tapi rajulun muslihun, orang yang memperbaiki dirinya dan orang lain, itu muslih namanya. Dalam ayat ini Allah berfirman, Allah tidak akan membinasakan satu negeri kalau ada di negeri itu orang-orang yang memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain.